Mbak Sari di tengah gejolak ekonomi begitu ya, pendapatan hanya itu saja. Ini juga kita harus inisiatif ya, cari tambahan mungkin dengan membuka usaha. Usaha seperti apa mungkin yang menjadi favorit di tahun depan atau bisa meraih keuntungan besar begitu? Oke, kalau sebelum kita membahas jenisnya ya, sebenarnya ada 4 faktor sih sebenarnya yang menarik gitu untuk kita mencari peluang usaha. Yaitu peluang usaha itu harus modalnya kecil, tapi keuntungannya besar. Wow. Semua orang mau pasti ya. Lalu fleksibel waktunya. Jadi kapanpun kita bisa lakukan, nggak harus duduk diam atau harus berkantor, tapi bisa dilakukan di mana saja. Dan pasti beda dengan yang lain, unik gitu kan. Dan itu kelihatannya banyak dimiliki oleh bisnis online. Sekarang ini ya? Iya. Karena dari skop untuk e-commerce sendiri sudah menjangkau belahan dunia manapun begitu ya kalau dilihat. Tapi sebenarnya apa yang dibutuhkan di modal awal atau startup bisnis seperti apa Mbak? Startup bisnis tentunya pengetahuan ya. Lalu kita harus menentukan apa bisnis yang akan kita tuju gitu kan. Apakah mau makanan, mau fashion, mau sekedar distributor gitu kan. Tapi itu juga tetap harus ada uniqueness-nya gitu. Jangan sampai kita sama gitu kan. Mungkin dengan cara kita berpromosinya gitu kan. Kita bisa mengandalkan kemajuan teknologi seperti sekarang ini. Kita bisa lewat Facebook, Twitter. Rasanya semua sosial media juga sekarang bisa dijadikan untuk modal kita berpromosi. Itu less cost berarti ya kalau kita memanfaatkan sosial media begitu ya. Lalu untuk bisa mungkin networking-nya sendiri, karena ada banyak juga usahawan muda atau memang entrepreneur yang baru memulai bisnis tapi juga sembari bekerja. Ini bagaimana membagi waktunya dan juga membagi manajemen kontrolnya seperti apa Mbak? Nah, malah karena fleksibilitas itu kita bisa membagi waktunya dengan lebih enak gitu ya. Kita tidak mengganggu jam kerja kita. Di sela-sela istirahat tentunya kan ada istirahat makan atau ini kan istirahat sholat gitu kan, kita bisa melakukan, kita bisa ngecek gitu email-email yang masuk, lalu memproses misalnya pemesanan dan sebagainya. Lalu kita juga bisa melakukan pada setelah jam kerja gitu, pada malam hari. Kita bisa dengan ini malah ada peluang kita bisa memasarkan produk kita di negara yang pada saat kita kerja malam hari di sana siang hari gitu kan. Itu mungkin kita kata kuncinya borderless ya. Begitu sedemikian mungkin teknologi yang bisa kita manfaatkan dengan maksimal begitu. Kalau dilihat Mbak Sari, perlukah kita punya asisten atau satu grup begitu untuk bisa menghandle bisnis tersebut agar kita tidak out of control dari keadaan atau pekerjaan schedule sehari-hari begitu. Itu terpulang lagi pada sebesar apa bisnis yang sudah kita ini. Pada awal-awal startup itu ya, kita bisa mengerjakannya sendiri. Atau mungkin kita bisa dengan partner kita kalau udah berkeluarga, istri kita, anak kita gitu kan. Itu juga bisa kita berdayakan. Tapi memang pada saat bisnis itu sudah cukup besar, ya mau nggak mau kita kan harus juga ada yang mengatur keuangannya, lalu stok barangnya dan sebagainya. Ini kita harus mengantisipasi nih Mbak, kenaikan dolar, juga mengatur cash flow begitu kan, agar kita tidak merugi begitu ya. Jadi usaha ini ada untungnya, jadi nggak hanya usaha terus untungnya nggak ada begitu Mbak. Tapi kalau kita lihat intinya adalah bagaimana kita bisa meraih keuntungan atau dengan selisih falas malah kita yang menjadi untung besar begitu. Iya, itu tergantung. Kalau kita misalnya menggunakan kita ekspor ya. Kalau bisnis kita ternyata banyak mengekspor, sebenarnya itu dapat ada peluang ya. Peluangnya sebenarnya dua ya, dari sisi selisih kurs itu karena kita mendapatkan pembayaran dalam bentuk dolar kan. Lalu yang kedua juga harga kita bisa lebih murah karena kita misalnya menggunakan bahan-bahan yang sifatnya lokal gitu kan, dan rupiah gitu kan. Sehingga pada saat dalam keadaan seperti itu peluang kita untuk memasarkan di luar lebih tinggi karena harga kita lebih bersaing dibandingkan produk di sana gitu kan, di luar sana. Baik. Ini kita masih membahas nih Mbak, tadi saya sudah mengerti informasi yang Mbak berikan mengenai startup bisnis begitu ya. Ini lainnya mungkin di segmen berikutnya kita akan membahas investasi begitu ya, di jangka panjang bagi keluarga di Indonesia. Sesaat lagi.